وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. Dari Ibnu Abbas, ketika Rasulullah SAW melewati sebuah kebun di Madinah atau di Mekah, beliau mendengar suara dua orang sedang disiksa dalam kuburnya. Nabi bersabda, kedua yang sedang disiksa, dan tidaklah kedua yang disiksa karena masalah yang sulit untuk ditinggalkan. Kemudian beliau kembali bersabda, mereka tidaklah disiksa karena dosa yang mereka anggap dosa besar. Orang yang pertama tidak menjaga diri dari percikan air kencingnya sendiri, sedangkan orang yang kedua melakukan namimah. Abu Lail As-Samarkandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafil mengatakan, hal tadruna man shirarukum? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala shirarukum dzul wajhaini alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Tahukah kamu siapa orang yang paling jahat di antara kamu sekalian? Sahabat pun menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasul bersabda, orang yang paling jahat di antara kamu adalah orang yang mempunyai dua muka, yang mana ia datang ke satu kelompok dengan muka yang satu dan datang ke kelompok yang lain dengan muka yang lain. Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabraini jadidain faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin fa amma ahaduhuma fa kana la yastatiru min al-bawl wa amma al-akhar fa kana yamshi bin namimati thumma akhadha jaridatan rutbatan فشقها نصفين وغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا فقال لعله أن يخفف عنها ما لم ييبسا. Nabi Muhammad SAW berjalan melewati dua kubur yang masih baru. Lantas beliau bersabda, sesungguhnya kedua sedang disiksa, dan keduanya itu disiksa bukan karena masalah yang kelihatannya besar. Salah seorang di antara keduanya itu tidak bersih sewaktu bersuci dari kencingnya, dan yang lainnya biasa kesana kemari untuk mengadu domba. Kemudian beliau mengambil dahan pohon yang hijau, lalu dibelah menjadi dua dan menancapkan pada masing-masing kubur itu satu belahan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal ini? Beliau bersabda, semoga Allah meringankan keduanya selama kedua dahan ini belum kering. Abu Hasan meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, min syarrin nasi dzul wajhaini ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin wa man kana dza lisanaini fid dunya fa inna Allah ta'ala yaj'al lahu yaumal qiyamah lisanaini minan nar. Termasuk orang-orang yang jahat adalah orang yang mempunyai dua muka, di mana ia datang ke suatu kelompok dengan muka yang satu dan datang ke kelompok yang lain dengan muka yang lain. Dan barang siapa yang mempunyai dua lidah di dunia, maka nanti pada hari kiamat Allah akan memberinya dua lidah dari api. Maka Abu Lais As-Samarkandi pun menuliskan, sesungguhnya siksa kubur tadi disebabkan karena tiga bagian, sebagian karena menggunjing, sebagian karena air kencing, dan sebagian lagi karena mengadu domba. Saudaraku, Allah pun berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 10 dan 12, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas, lagi banyak dosa. Nabi menegaskan, la yadkhul jannata namam,
tidak masuk surga pelaku namimah. Hadis Imam Muslim. Dalam matan yang lain Rasulullah pun menambahkan, la yadkhul jannata fattan, orang yang suka mengadu domba tidak akan masuk surga. Saudaraku, oleh karenanya hati-hati dengan lisan kita, hati-hati dengan ucapan kita, apalagi sengaja mengadu domba untuk merusak hubungan antar sesama. Jangan sampai kita menjadikan orang yang selama ini baik-baik saja, akhirnya semakin bertambah curiga, semakin tidak percaya, rusak hubungannya akibat adu domba yang kita lakukan di antara manusia. Al-Walid bin Al-Mughirah pun mengatakan bahwa orang-orang yang suka mengadu domba, maka ketahuilah bahwa adu domba merupakan perbuatan dosa yang surga diharamkan baginya. Bahwa bahaya utama dari adu domba adalah menyebabkan terjadinya kebencian dan permusuhan di antara sesama. Adu domba pun merupakan pemicu terputusnya tali silaturahim dan persaudaraan di antara sesama. Bahkan dengan adu domba bisa tercipta keresahan, mengganggu ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tidak jarang akibat adu domba berujung kepada pertikaian fisik, perkelahian, bahkan sampai pembunuhan. Oleh karenanya hendaknya kita berhindar dari perbuatan, dari sifat yang bisa menjadikan kita manusia yang suka mengadu domba. Untuk itu teruslah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sadarilah bahwa adu domba perbuatan tercela, maka jangan pernah coba-coba. Lalu hindarkan dari hal-hal yang bisa menyebabkan adu domba seperti riba, dan teruslah berbaik sangka dengan sesama, bersikap jujur dan ramah, serta minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawamu suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan satu kaum karena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Semoga Allah melindungi kita dan kita termasuk orang yang juga terlindungi dari perilaku dan sifat adu domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.